Salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, pagi-pagi saya di keuskupan mendapatkan jatah lemper ya. Satu-satu romo-romo di keuskupan dapat jatah satu-satu lemper, maka saya pun dapat satu ini. Tetapi lemper saya ini adalah serbaguna. Kring. Bisa jadi telepon. Kring. Halo, selamat pagi. Iya ibu. Apa kabar? Ini Desi. Gimana? Baik-baik ya? Oh ya. Desi, sehat-sehat kan? Iya. Ada apa? Oh, sudah mengandung. Sekarang mengandung lagi. Puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Tuhan memberikan rahmat yang begitu besar. Ya, disyukuri saja. Sudah berapa bulan ini? Oh, sudah hampir satu bulan. Kok sudah tahu? Oh, sudah dites. Ya, ya, oke, ya. Sudah ke dokter. Bagus, bagus. Sehat semua ya kandungannya. Oh, kalau begitu ya puji Tuhan, ikut bersyukur. Bisa diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk menjadi ibu lagi. Karena anak yang pertama sudah gede, ini menjadi ibu lagi. Profisiat. Ya, selamat. Saling mendoakan ya. Saya doakan. Oke, bye-bye. Saudara-saudari yang terkasih, zaman sekarang, zaman telepon, orang tidak bisa telepon di kita ini menjadi setengah mati. HP terutama, bukan telepon rumah. Kalau sekarang banyak orang sudah tidak memperhatikan lagi telepon rumah, tetapi HP. Bahkan satu orang bisa 3 atau 4 HP yang dipunyainya. Kring-kring, WA, dan seterusnya. Sehingga apa? Kita semua sibuk dengan HP. Komunikasi semua, komunikasi impersonal. Tidak bertemu langsung. Tidak merasakan kehangatan dalam komunikasi. Tidak merasakan kehadiran, senyumnya, matanya, pandangannya, lirikannya. Tidak merasakan bau parfumnya. Karena apa? Jarak jauh. Semua pakai telepon. Maka kadang-kadang atau pakai WA. Kadang-kadang komunikasi bisa miss. Karena apa? Karena nada WA belum tentu sama dengan nada suasana hati orang yang WA-nan itu. Kadang tersinggung. Karena apa? Karena dia menangkap salah. Emotikonnya mungkin salah ngeklik. Marah. Padahal dia tidak marah. Sudah terlanjur disend. Atau emotikonnya senyum. Padahal dia marah, keliru. Sehingga dianggap bercanda. Maka kadang-kadang susah untuk berkomunikasi secara manusiawi, detail, dan juga mengena dalam kehangatan sosialisasi yang berjumpa fisik. Dan juga kalau dibandingkan dengan telepon HP lewat media sosial, apalagi Facebook, Instagram, semuanya hanya komentar-komentar, dan komentar pun impersonal. Banyak orang berkomentar, kita pun hanya menanggapi sekedar like, love, dan sudah selesai. Kadang malah menjadi beban kalau orang berulang tahun kemudian diucapkan di Facebook, di WA, di semua manapun di medsos, kita sibuk menanggapinya sampai kehabisan waktu, dan bisa dibayangkan menanggapinya hanya formalitas, sekedar saja. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini bicara tentang relasi dua sahabat yang sungguh-sungguh dewasa, yang selalu rindu untuk hadir, untuk menghadapi kesulitan-kesulitan bersama-sama. Maria dan Elizabeth. Maria mengunjungi Elizabeth, bahkan tinggal 3 bulan lamanya bersama Elizabeth yang sedang mengandung. Dan Maria ternyata juga sudah mengandung pada waktu itu. Di budaya Yahudi, sudah saya katakan renungan hari Minggu lalu, bahwa kalau ada orang yang berhalangan, kerabat
entah itu mengandung, entah itu kematian, entah itu apa saja, maka saudara yang lain datang tinggal beberapa saat lamanya sampai kurang lebih kelar pekerjaannya dan dia pun baru pergi 3 bulan. Itu kira-kira Maria berpamitan setelah Yohanes disunat. Yohanes lahir dan disunat artinya seminggu setelah dilahirkan. Dan kemudian Maria baru pulang. 3 bulan lamanya mereka jadi satu. Mereka saling berkunjung. Mungkin juga waktu itu tidak ada HP, tidak ada telepon sehingga mereka harus bertemu satu dengan yang lain. Dan itu pun kemudian menjadi semacam komunikasi yang intens. Sharing, saling menguatkan, saling meneguhkan. Mereka bisa mengungkapkan secara real, secara nyata keluhan-keluhan mereka, kegembiraan mereka kalau sungguh bertemu secara darat atau offline, tatap muka. Maka saudara-saudari yang terkasih, pada saat pandemi COVID ini, kita memang awal-awalnya secara strict dilarang untuk saling bertemu, dilarang untuk saling berkunjung, tidak boleh keluar dari rumah. Tetapi ternyata ada efeknya. Sekarang kita semua sudah menikmati Ekaristi di rumah. Bangun tidur, cuci muka, langsung ceklek kita Ekaristi online. Kalau kita ada acara apa-apa saja, doa rosario, ceklek kita online. Bahkan mungkin kita belum pakai celana secara rapi, hanya celana kolor, kita sudah bisa ikut misa, kita sudah bisa ikut doa rosario. Kita tidak usah perlu pakai parfum, tidak perlu mandi dengan lipstik, dengan muka yang dibedai, tetapi cukup dengan cuci muka dan selesai. Kalaupun kita Ekaristi online ngantuk, kita langsung pindah channel TVRI. Karena apa? Karena tidak dilihat romonya kalau ngantuk atau dilihat tetangganya, teman duduknya. Karena apa? Di rumah sendiri, di kamar. Nah, kita juga sudah terbiasa apa-apa online. Beli juga online, belanja makanan online, belanja apa saja online. Oke, kalau seperti itu mungkin tidak apa-apa. Tetapi jangan sampai Ekaristi kita hanyut dengan online. Ekaristi online adalah Ekaristi yang bukan sebenarnya. Ekaristi online adalah Ekaristi yang mengasingkan kita dengan sesama umat, dengan teman-teman sahabat kita yang secara menggereja kita harus berkumpul, kemudian harus saling share iman, share kegembiraan, dan kemudian kita menyambut secara real tubuh Kristus di dalam Ekaristi ini. Sementara Ekaristi online, kita di rumah, tidak ada tubuh Kristus secara real yang kita sambut, kecuali komuni batin. Walaupun dalam kondisi darurat itu diizinkan, tetapi tentu saja ketika Ekaristi offline sudah dibuka, ketika Ekaristi jumpa fisik tatap muka sudah dibuka, sebaiknya kita pelan-pelan melihat dengan protokol kesehatan mengikuti Ekaristi offline. Kalau kita dimanjakan dengan Ekaristi online, maka itu menjebak kita untuk menjadi kita asosial. Kita tidak punya relasi dengan orang lain lagi kecuali dengan HP-HP kita. Kita tidak punya atau merasakan bagaimana pergulatan untuk menghidupi iman kita dengan sesama, dengan dulu ibu-ibu, bapak-bapak atau saudara-saudari, sahabat kita yang sering berjumpa setelah Ekaristi. Tentu dengan protokol kesehatan, tentu memperhatikan segala macam kewaspadaan kita untuk selalu menjaga semua itu demi kesehatan kita. Tetapi juga kita usahakan untuk hadir dalam misa Ekaristi itu, berjumpa secara fisik. Maria dan Elizabeth memberi contoh bagaimana perjumpaan fisik itu saling menguatkan, bisa nangkap secara utuh sahabat kita, perasaannya, kegembiraannya, kesedihannya, kekhawatirannya, tatapan matanya, senyumnya,
juga segala syukur yang diungkapkannya. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita tetap membangun dalam situasi pandemi ini komunikasi dengan sesama kita secara offline, juga sekaligus ekaristi offline. Kita menumbuhkan rasa kerinduan untuk menyambut tubuh Kristus yang senyatanya bukan selalu dalam batin. Dalam situasi darurat itu masih bisa diizinkan, tetapi dalam situasi yang sudah sedikit kondusif, yang sudah dibuka untuk umum gereja-gereja, kita pun juga mencoba untuk mengikutinya, supaya syukur kita semakin penuh, supaya kegembiraan kita semakin penuh juga, dan supaya beban kita yang ingin kita ungkapkan kepada Tuhan bersama-sama kita ringankan bersama umat yang lain. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Halo.